بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat manusia. Itu bertemu dan berpisah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertemu dan berpisah karena mengharapkan ridho dari Allah, mereka akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Allah berfirman pada hari kiamat nanti, Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku naungi mereka di dalam naunganku, di mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Semoga kita yang hari ini bisa mewujudkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Karena di antara sarana untuk saling mencintai karena Allah, yaitu dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Lagi menjelang siang ini kita akan membahas surat Al-Mulk ayat 20. Ana bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما
innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Artinya, atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apa orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakanmu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika engkau orang yang benar? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Kata Muhammad, tahukah kamu, jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku. Jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Di sini ma'in, air yang segar. Ya. Baik, kita bacakan tafsirnya. Di sini Allah Azza wa Jal berkata kepada orang-orang musyrik
yang menyembah sesembahan yang lain bersamanya. Ingatlah, orang musyrik itu menyembah Allah bersama yang lain. Itu perlu dicatat. Ya. Di sini mereka tidak menyembah selain Allah lalu meninggalkan Allah, tidak. Tapi menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Ya, dari ungkapan mereka sudah ketahuan bahwa mereka mengaku yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau mengaku demikian berarti mereka paham. Apa? Paham bahwa Allah itu artinya yang ibadahi. Maka mereka ibadah kepada Allah, tapi dicampur. Mereka untuk mencari pertolongan dan rezeki dari sesembahan mereka itu. Seraya mengingkari segala yang mereka yakini, sekaligus Allah memberitahu mereka bahwa apa yang mereka angankan itu tidak akan tercapai. Itu mereka berangan-angan mendapatkan rezeki melalui sesembahan mereka. Tercapai. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman." Mereka mencari pertolongan kepada selain Allah. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain Allah yang Maha Pemurah? Ya tentu tidak ada selain Allah yang dapat menolong. Artinya kalian tidak mempunyai pelindung dan penolong selain Dia. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Inil kafiruna illa fi gurur." Orang-orang kafir itu hanyalah berada dalam keadaan terpedaya atau tertipu. Ya, mereka anggap ini patung, tempat keramat bisa menolong mereka. Kuburan gitu kan orang-orang zaman sekarang. Padahal tidak. Tidak bisa sama sekali. Sekarang kalau banjir datang ke kuburan itu, bisa apa kubur itu? Iya, tidak bisa. Patung ketika dibanjiri oleh banjir bandang yang ada di Bali itu, bisa apa patung itu? Malah pemiliknya menolongnya dibawa. Ditendeng. Iya, kemarin terjadi pada hari acara kebesaran agama lain, patung diangkat oleh beberapa orang, jatuh ketimpa kepala pendetanya. Iya. Tidak bisa menolong siapapun. Iya. Oleh karena itu semua tertipu. Orang-orang kafir itu tertipu. Lebih tertipu lagi orang Islamnya. Ikut-ikutan membela sesembahan orang kafir. Mana ikut-ikutannya? Ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, dibilang apa? Hah? Intoleran. Tidak bertoleransi. Mereka sendiri juga intoleran kan? Tidak membela keyakinan kita. Apa keyakinan kita? Haram mengucapkan selamat Natal dan merayakan tahun baru. Mereka hargai nggak keyakinan kita ini? Nggak, berarti dia intoleran. Kita balikin aja. Mereka itu kepada kita karena kita tidak ikut mengucapkan atau tidak ikut merayakan tahun baru misalnya. Apa katanya? Ente intoleran, tidak menghargai keyakinan orang. Terus keyakinan saya Anda hargai nggak? Berarti Anda juga intoleran. Nggak bisa, tertipu aja mereka. Semakin mereka beralasan, semakin terpojokkan. Karena namanya tertipu begitu kan? Orang yang sedang tertipu, beralasan semacam apapun alasannya, tetap terpojokkan. Mencari pertolongan kepada selain Allah, yang dimintai pertolongan ketika ada musibah, ditolong juga. Ya.
Karena orang bikin patung itu, kalau orang beragama Hindu, ya orang beragama Hindu, untuk membuat tempat nih sebesar tembok itu kan, ukurannya sebesar tembok. Tingginya setinggi kipas angin, dibawalah sedikit. Belum ada patungnya tuh, baru dibuat pakai kayu jati, itu 25 juta. Dulu 2011. Nggak tahu sekarang 2022 naik BBM nih. Lebih mahal lagi bikinnya. Dulu 2020, 2011, anak-anaknya langsung kepada orang Balinya, penganut agama Hindu. Ini tempat dibikin berapa uangnya ini, jumlah pembuatannya ini. Dia bilang ini 25 juta Pak, kata dia. 25 juta yang baru ditaruh batu sungai itu. Harus batu sungai, batu hidup kata mereka. Ya kalau ditaruh batu cadas, nah enak kelihatannya. Itu aja dibayar. Makanya ketika banjir itu dibawa. Sayang kan 25 juta. Ini bikin lagi. Ini memang pemiliknya. Makanya orang paling bodoh ini adalah orang yang berbuat syirik. Ya, orang paling bodoh sedunia siapa? Orang berbuat syirik. Ini dia. Maka Allah katakan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Atau siapakah dia yang memberimu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Coba siapa yang memberi rezeki? Tidak usah memberi rezeki. Allah tahan kentut saja habis kita. Coba antum orang yang habis operasi di rumah sakit, ibu-ibu yang baru melahirkan. Apa kebutuhan dia yang paling utama? Kentut. Kentut. Tidak bisa minum selamanya itu ibu-ibu. Karena tidak boleh minum kalau dia tidak kentut. Urusannya kalau sudah kentut berarti ususnya udah mulai normal. Sudah bisa menerima apa yang akan dia minum dan dia makan. Orang operasi usus buntu, selesai operasi apa dibutuhkannya? Kentut. Coba Allah tahan kentutnya. Apalagi Allah tahan beras, air minum dan seterusnya. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Baru kentut saja kita gak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan tuh. Allah, siapa orang yang bisa memberimu rezeki jika Allah sudah menahan rezekinya? Maksudnya siapakah dia yang akan memberi rezeki atas kalian jika Allah telah memutuskan rezeki dari kalian? Tidak ada yang bisa memberi rezeki. Ya. Orang terkaya sedunia gitu, dia pakai emas, perak dan seterusnya. Cincinnya penuh dengan cincin permata. Itu dia bisa masak kemudian dia makan seperti mie instan gak cincinnya? Kalau mati ngapain itu dengan cincin? Gak bisa ngapa-ngapain. Iya, rezekinya kalau sudah ditahan oleh Allah gak bisa ngapa-ngapain. Itu ketika ada di dalam kapal laut, lagi sekarang ombak besar kan? Itu yang dia cari apa di dalam kapal laut tuh? Pelampung terbuat dari apa itu? Gabus. Ya, cincinnya bisa renang gak? Nggak bisa. Oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, kita tidak boleh sombong. Karena kalau Allah sudah tahan satu aja rezeki dari kita, habis kita. Sekarang orang kolesterol, apa yang ditahan? Aliran darahnya. Dikasih lemak sedikit aja di aliran darah. Ya. Tersumbat. Habis. Oleh karena itu, Allah bertanya, Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Itu dia. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan kali ada seorang pun yang dapat memberi atau menolak, mencipta, memberi rezeki serta menolong kecuali Allah semata. Gak ada. Tiada sekutu baginya. Artinya mereka mengetahui hal tersebut. Diketahui oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mereka tahu. Jadi pengetahuan mereka diangkat oleh Allah dalam pembicaraan ini agar mereka beribadah hanya kepada
Allah, itu maksudnya. Kalau ente tahu yang memberi rezeki itu Allah, menciptakan itu Allah, mengalirkan sungai itu Allah, yang memberi oksigen itu adalah Allah, kenapa kepada yang lain kalian menyembah? Nah, itu pertanyaannya. Maksud itu. Namun demikian mereka tetap menyembah selain Allah. Oleh karena itulah Allah berfirman, balajju, tetapi mereka terus menerus. Yang terus menerus dalam kesewenangan, kesombongan dan kesesatan diri mereka. Fi utuwi wa nufur, yakni dalam penentangan dan kesombongan serta pelarian dengan membelakangi kebenaran, tidak mau mendengar dan mengikutinya. Tuh, mereka tetap sombong. Itulah kesombongan dan keangkuhan. Tidak beribadah kepada Allah. Sebenarnya kan mereka menyembah Allah dengan cara melalui berhala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebenarnya mereka tidak sembah Allah, tapi sembah selain Allah. Makanya turun ayat kuliah, ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kenyataannya sebenarnya bukan begitu yang mereka berbuat. Aku tidak menyembah seperti cara kalian menyembah Allah, gitu maksudnya. Awalnya. Tapi cara itu sebenarnya seakan-akan mereka langsung menyembah selain Allah. Itu dianggap oleh Allah demikian. Maka turun ayat, la a'budu ma ta'budu. Meskipun apa yang mereka lakukan menyembah Allah, tapi Allah anggap mereka tidak menyembah Allah. Karena itu dicampur-campur. Tidak boleh. Lalu Allah berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi ala siratim mustaqim amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang-orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Yang demikian merupakan perumpamaan yang diberikan oleh Allah terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Kalau di dunia itu Allah gunakan kata perumpamaan. Tapi di akhirat nyata. Di akhirat nyata. Mereka nanti akan benar-benar jalan di atas wajah. Diseret wajahnya. Kaki di atas. Wajah. Di mana orang-orang kafir dengan apa yang digelutinya. Seperti orang yang berjalan di atas wajahnya. Yakni berjalan miring dan tidak normal. Tangan aja sulit. Apalagi jalan di atas wajah. Iya kan? Dengan kata lain, dia tidak mengetahui kemana dia berjalan dan tidak juga mengetahui bagaimana dia harus pergi. Bahkan mereka linglung, bingung dan juga tersesat. Ini kaedah. Kalau mau melihat da'i, ulama, atau siapa yang ditokohkan, dia berada dalam kesesatan, lihat cara dia berbicara. Biasanya standar ganda. Ya, standar ganda kan? Sana senang, sini senang. Seperti pramuka. Yang penting bikin orang lain senang, tak peduli Allah itu marah. Di sana dia katakan boleh, di sebelah sini dia katakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang di sebelah sana pesannya dihalalkan ya. Dihalalkan. Kalau ente halalkan saya bayar. Paham? Sebelah sini tidak boleh karena waktu itu belum ada yang tawarkan fulus. Kalau ada yang tawarkan fulus, popularitas jamaah, udah dia bolehkan. Contoh siapa? Contoh siapa? Dai-dai sesat. Maka oleh karena itu Allah berikan standar kaedah orang sesat di dalam Al-Quran. Bingung.
Orang sesat itu apa? Bingung fatwanya dan membingungkan orang lain apa yang dibicarakannya ketika dia hari ini bicara A, besok bicara D. Lihat surat Qaf. Ini. Kalau mau lihat orang sesat, makanya kalau menemukan ustadz, jangan pikirkan taklidnya dulu. Jangan, itu dibuang dulu tuh. Ustadz itu diambil ilmunya. Bukan diikuti 100%-nya. Karena akan ada kesalahan yang dia ucapkan. Apalagi kesalahannya besar. Seperti urusan akidah, urusan manhaj. Lihat surat Qaf. Ayat kelima. Dan ini sebagai ayat standar mengetahui siapa yang sesat. Kalau di sini bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Perhatikan dulu ya. Mereka tinggalkan kebenaran. Awalnya apa? Tinggalkan kebenaran. Lalu lihat di sini. Fahum fi amri marij, maka mereka berada dalam keadaan yang kacau, balau, bingung. Dengan agama ini bingung. Dan telah berlalu orang-orang bingung itu. Kemudian dia transfer juga kepada orang lain. Dan orang-orang yang melihat dia yang bingung itu juga mengcopy paste. Karena udah terlalu cinta kepada orang-orang bingung ini. Jaham bin Safwan misalnya. Itu kalau ceramah, orang dengar ceramah seperti lagi mencicipi madu. Saking indahnya dia berbicara. Tapi dia bingung, di mana Allah itu? Dia bingung. Kalau Allah dikatakan di atas, dia butuh langit. Udahlah Allah di bumi aja, dia bilang gitu kan. Begitu dia katakan Allah di bumi, kan makhluk ada juga di bumi. Gimana ya? Akhirnya dia berpikir, lalu dia katakan Allah ada, tapi tidak ada. Bingung kan? Bingung. Maka dia sesat. Dia tokoh tarekat, namanya Ibnu Arabi, yang dipuji-puji oleh orang Indonesia nih. Orang Indonesia puji-puji itu. Ibnu Arabi itu ditanya oleh muridnya, dia bingung mau katakan Allah tidak ada, dia dianggap sesat. Mau dikatakan Allah ada, sama juga dengan makhluk ada. Kan intinya mereka tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya ketika dikatakan Allah itu ada enggak ya, kata muridnya. Kata Ibnu Arabi, iya ada. Terus yang tidak ada, kata dia. Terus kita ini siapa? Kita semua adalah cerminan dari Allah. Artinya kita semua ini adalah Allah. Gitu. Bingung kan? Bingung. Antum jadi Allah kok sholat gitu kan? Nyembah siapa? Begitu kebingungan orang-orang itu. Maka di sini Allah sebutkan. Mereka kan ngaku Allah menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Mereka ngaku. Tapi kok menyembah kepada selain Allah? Bukankah itu kebingungan? Kebingungan. Sesat. Olehnya yang merusak jalan yang lurus itu adalah kebodohan. Itu yang menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Kasih disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bingung, sesat. Maka jalannya di atas wajahnya. Apakah orang-orang yang demikian lebih mendapatkan petunjuk? Ataukah orang-orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Anak mau nanya ke antum, jalan yang lurus itu apa? Ini yang biasa yasinan malam Jumat dulu. Ada kok di surat Yasinnya itu. Masa yasinan dulu. Yang antum baca cepat-cepat itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kan gitu kan dulu. Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Itu sampai dihafal tuh. Kayak orang baca mantra tuh. Ada enggak penjelasan jalan yang lurus itu dalam surat Yasin? Tentu bertentangan dengan apa yang dibahas di sini jalan yang lurus itu. Apa di sini dibahas sebelumnya? Tentu kan orang musyrik. Jalan yang lurus apa? Allah.
Sudah jelaskan tuh. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Kan gitu ayatnya. Ya kalau salah saya hafal itu waktu saya yasinan dulu. Itu waktu yasinan juga hafal itu kan dibaca terus. Bagi kalau ada orang mati setiap hari, baca Yasin lagi. Ya. Masa waktu berbuat bid'ah kita hafal, sekarang dah hafal, masalah antum nih. Bukankah aku telah mengambil janji kepada kalian, wahai anak cucu Adam, jangan menyembah syaitan. Sungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Dan beribadalah hanya kepadaku, inilah jalan yang lurus. Di jalan yang lurus itu mentauhidkan Allah. Dan tidak pernah dijelaskan oleh mereka yang bingung itu. Tidak pernah dijelaskan tauhidul ubudiyah itu. Ini akhlak, tata cara berbicara tentang cinta gitu kan. Nah apa Anda jelaskan, tapi jangan lupa ini jalan yang lurus nih, manusia butuh. Maka ditanya di sini, apakah orang yang tersesat dalam kesyirikan tadi lebih lurus jalannya, lebih mendapatkan petunjuk, atau mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus, yakni istiqamah, tegak lurus di atasnya, yakni di atas jalan yang jelas lagi terang, dia berdiri dalam keadaan tegak lurus, sedang jalannya pun lurus. Demikian perumpamaan mereka di dunia. Jalan tauhid itu tidak ada embel-embelnya. Tidak ada cerita harus bicara A, B, C, D dulu. Harus disampaikan. Tidak ada takut Ustaz nanti dibuli. Ya memang dibuli. Orang yang mendakwakan tauhid itu tidak bisa lepas dari bulian orang. Bisa. Kalau bisa lepas dari bulian orang gara-gara mendakwakan tauhid, maka sang pencipta langit dan bumi tidak dicela orang. Allah Maha Sempurna, beri rezeki, mengatur alam semesta, dicela juga. Demikian juga nabinya yang paling mulia siapa? Rasulullah SAW. Demikian juga ulul azmi 5 orang. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Demikian juga nabi-nabi mulia lainnya. Di negara itu yang harus dilalui agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Nah, ingat ya pesan Anda sebelum-sebelumnya. Orang yang lagi jalan di atas jalan yang lurus, biasanya apa yang didapatinya? Diajak atau diejek agar dia menyimpang. Ya enggak? Ayo ikuti kita aja. Nggak usah lagi dakwah tauhid itu. Nanti memecah belah umat. Gitu kan? Diajak. Iya juga ya. Kalau saya begini terus enggak dapat followers di Facebook, di Instagram, enggak dapat subscribe di YouTube, enggak dapat pengikut di Twitter. Kan gitu. Atau TikToknya enggak dapat lagi pengikut seperti ibu-ibu yang goyangan maut itu gitu. Biasa begitu. Karena mendakwakan apa? Tauhid. Itu ajakan. Kemudian diejek. Wah, ini orang-orang Wahabi nih. Ini orang-orang intoleran nih. Ini para pencetus teroris nih. Diapakan itu? Antum sedang diejek. Supaya menyimpang dari jalan tauhid tadi. Oleh karenanya Allah muji, ammay yamsi sawiya, berdiri tegak, lurus. Maka saya katakan kalau udah lurus jalan terus. Gitu. Demikian itu pula kelak di hari kiamat, di mana orang-orang mukmin akan digiring dengan berjalan normal di atas jalan yang lurus menuju surga yang luas. Sedangkan orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia akan digiring dengan berjalan di atas wajahnya menuju ke neraka jahanam. Seperti yang Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang zalim bersama teman-teman sejawat mereka
dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke mana? Ke neraka. Azwajahum berarti yang serupa dengan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nafi', dia menuturkan, aku mendengar Anas bin Malik pernah berkata, Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang tersebut digiring dengan berjalan di atas wajah mereka? Maka beliau menjawab, bukankah Rabb yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki mereka, mampu pula menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka? Jawabannya, tentu. Itu terjadi nanti ketika di tiupan pertama, tiupan kedua, summa nufiqa fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Lalu dipanggil ke mahsyar. Ketika menuju ke mahsyar itu, mereka berjalan di atas wajahnya. Maka para sahabat bertanya, gimana mereka bisa berjalan di atas wajah ya Rasulullah? Rasulullah berikan jawaban, bukankah dia yang mampu menjalankan mereka di atas kakinya di dunia, mampu juga menjalankan mereka di atas wajahnya nanti di akhirat. Dan mereka itu tidak hanya berjalan di atas wajah, mereka buta, tuli, bisu. Ya, itu kehinaan buat mereka. Kemudian Allah mengatakan, Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah dialah yang menciptakan kamu, mengadakan kamu, yakni mengawali penciptaanmu. Setelah sebelumnya kalian sama sekali bukanlah sesuatu yang disebut. Sebelumnya kita sesuatu yang disebut kan? Enggak. Kita ini bukan siapa-siapa. Siapa-siapa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan juga af'idah. Af'idah adalah hati, nurani. Hati. Yani akal dan pikiran. Hati itu ini maksud adalah akal dan pikiran. Karena memang akal kita di mana? Dalam hati. Makanya kalau katakan kepada orang, istriku pakai akal. Ini tunjuknya. Akal ya. Akal di sini. Ikhwan, pakai akal dong. Kalau bicara tuh pakai akal. Jangan asal bicara aja gitu kan. Tunjuknya di mana? Di sini. Karena akal kita di mana? Dalam hati. Kemudian Qul huwallazi qalilan ma tashkurun. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. yakni hanya sedikit sekali dari kalian yang menggunakan kekuatan tersebut yang telah dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kalian untuk berbuat ketaatan dan menjalankan berbagai perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Jadi alat yang Allah berikan ini untuk apa? Untuk mentaati Allah. Perhatikan ya. Orang bersyukur yang sebenarnya dia melakukan 3 hal. Dia memiliki 3 hal ketika dia bersyukur. Dan sering Anda sampaikan ini. Nikmat itu diyakini datang dari Allah. Berarti menggunakan apa ini? Hati. Gunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Seperti yang disebutkan di sini. Yang ketiga, menggunakan lidah untuk mengagungkan nikmat tersebut dengan cara memuji Allah. Atau menyampaikan nikmat tertentu kepada umat manusia. Dengan lisan. Nikmat apa contohnya? Nikmat. Antum tahu kebenaran, antum tahu ilmu, antum ajarkan kepada keluarga dan orang-orang sekitar. Itu termasuk bagian dari syukur. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits.
3 syarat itu. Nah, di sini disebutkan syarat yang besarnya, itu manfaatkan nikmat Allah untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Katakanlah, dialah yang menjadikanmu berkembang biak di muka bumi. Ya, yang menjadikan kita berkembang biak siapa? Allah. Punya anak, punya cucu, punya cicit, itu semua Allah yang memberikannya. Terus setelah itu, anak cucu itu diberikan rezeki masing-masing, ya enggak? Bahkan sampai ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah berapa keturunan? 7 keturunan. Yang kasihan itu keturunan yang ke-8, miskin. Kan istilahnya 7 keturunan. Mungkin dulu dari 7 keturunan saya orang kaya. Kebetulan saya keturunan ke-8-nya. Kan istilahnya begitu. Saking Allah berikan apa? Rezeki kepada mereka. Dan Allah berkembang biakan mereka. Maka jangan takut banyak anak. Karena itu bagian dari karunia Allah Azza wa Jalla. Yakni dia mengembangkan serta menyebarluaskan kalian di penjuru bumi dengan berbagai perbedaan bahasa, warna kulit, bentuk dan postur masing-masing. Warna kulit kita beda, bahasa kita beda, postur kita juga berbeda. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan langit dan bumi dan membuat kalian berbeda-beda dalam berbahasa dan warna kulit. Sebab itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berilmu. Bagi siapa? Orang yang berilmu. Orang yang tahu. Kalau orang yang tidak tahu, ya dia akan ejek temannya. Kenapa sih rambut ente keribo kayak mie goreng gitu? Padahal ini rambut keribo bagian daripada apa? Ciptaan Allah. Lihat temannya hitam, dipanggilnya hitam. Dia temannya bahasanya berbeda dengan dia. Ente bahasa planetnya. Iya, planet bumi. Di bagian timur. Kan berbeda-beda bahasa kita ini. Ini menunjukkan bahwa semua itu adalah bagian dari kekuasaan Allah. Postur kita juga berbeda-beda. Maka kalau kita berjalan dengan orang Arab, gini kan. Kalau kita berjalan dengan orang-orang kita sendiri, ya pede, kan sama-sama besarnya. Kemudian wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Maksudnya ialah kalian akan dikumpulkan setelah adanya perpisahan tersebut. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kalian sebagaimana Dia telah memisahkan kalian dan mengembalikan kalian sebagaimana Dia membuat permulaan kalian. Itu tubuh kita ini mati, habis dimakan tanah, tulang berserakan, bahkan sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari tubuh ini, nanti Dia akan mengumpulkan kembali. Kalau bagaimana dengan orang yang dibakar setelah matinya itu ya, orang-orang agama Hindu, Buddha dan seterusnya, ya tetap dikumpulkan juga. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ada orang yang banyak dosanya dan dia kembali kepada Allah, takut dia diazab oleh Allah karena dosanya dulu. Kemudian dia katakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalau saya mati, jasa saya dibakar. Karena saya takut diazab oleh Allah nanti. Lalu abunya dibuang ke sana, biar berpencar. Tiba di hari kiamat nanti, Allah kumpulkan tuh semua itu. Tidak ada yang tersisa walaupun sebesar butir debu. Dikumpulkan jadi sempurna. Allah tanya, kenapa kau lakukan itu? Dia katakan,
karena aku takut kepada azabmu. Tapi dia tidak tahu kalau Allah mampu mengumpulkan abunya. Ketidaktahuan dia ini diberikan uzur dan rasa takut dia kepada azab Allah tersebut menjadi modal dia untuk selamat dari azab Allah nanti di yaumul qiyamah. Nanti sudah tahu jangan suruh anak antum suruh bakar, jangan. Itu kesalahan. Ya, nanti supaya ikut yang disebut dalam Sahih Bukhari misalnya itu. Jangan, itu namanya kebodohan juga. Tapi itu adalah merupakan bukti Allah mampu mengumpulkan kembali. Uzair dimatikan berapa lama Uzair? 100 tahun. 100 tahun. Kalau yang di Ashabul Kahfi itu tidak mati, mereka tidur. Jasadnya terjaga. Ini Allah sendiri yang kasih makan jasadnya itu. Tidur Ashabul Kahfi. Kalau Uzair itu mati. Dia lewati Palestina, waktu itu Palestina sudah rata dengan tanah. Dia katakan, gimana cara Allah hidupkan kembali bumi yang udah rata dengan tanah ini? Kalau Allah buktikan dengan cara dia yang dimatikan. Berapa lama? 100 tahun. Yang pertama kali hidupkan setelah 100 tahun kemudian adalah matanya. Untuk menyaksikan bagaimana Allah memproses menghidupkan jasadnya itu. Maka Uzair pun yakin Allah itu maha kuasa. Begitu dia hidup ternyata Palestina sudah ditempati oleh manusia kembali. Dan makmur lagi dengan manusia. Waktu itu. Itulah Allah mampu menghidupkan. Itu di dunia. Di akhirat apalagi. Di akhirat apalagi. Tentu itu lebih mudah bagi Allah. Selanjutnya, dia pun berfirman seraya menceritakan orang-orang kafir yang mengingkari keberadaan hari kebangkitan. Serta menganggap mustahil akan terjadi hari tersebut. Kan gitu orang kafir. Allah katakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ini senjata orang kafir nih, nanya, kapan hari kiamat? Hari dekat. Innam ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir menganggapnya jauh itu, jauh kejadiannya. Sedangkan kita menganggap, meyakini sudah ada dekat. Dan tanda-tanda yang disampaikan Nabi itu udah ada. Udah kelihatan apa yang disampaikan Nabi itu. Wanita lebih banyak dari laki-laki, iya. Wanita berpakaian tapi telanjang juga, iya. Tahu nggak wanita berpakaian tapi telanjang itu gimana? Dia pakai jilbab. Tapi jilbabnya membentuk tubuhnya. Di atas jilbab rapi, kemudian ada jilbab cekik leher itu, gitu kan. Kemudian di bawahnya pakai celana levis, rapi sampai bawah celana levisnya. Itu yang dianggap berpakaian tapi telanjang. Gimana yang pakai you can see my ketek itu? Yang dipakai celana bupati buka paha tinggi-tinggi. Itu namanya telanjang, bukan berpakaian. Namanya apa? Telanjang. Lebih parah lagi laki-lakinya berpakaian celana di atas, disuruh di atas mata kaki, malah dipakai di atas apa? Mata paha. Ya, biasanya itu orang-orang yang terkena penyakit homo itu. Ya, hati-hati itu. Yang di jalan-jalan mengumbar auratnya. Itu tanda-tanda hari apa? Kiamat. Ya, ada tanda-tanda lagi sering terjadi gempa. Ya enggak? Digoyang oleh Allah bumi ini. Kemudian jarak waktu semakin cepat. Subhanallah, terasa betul cepatnya itu. Begitu saya pulang simpan buku, baru berapa hari, Pak Solo ini udah kirim lagi Ustadz kajian. Hari Senin lagi. Ya kan? Apa jadwal Senin lagi? Cepat waktu. Apalagi khutbah Jumat. Kemarin saya khutbah Jumat lagi. Terus jarak tempuh didekatkan. Naik pesawat. Berapa jam pakai pesawat ke Saudi? 10 jam. Mungkin 400 tahun yang lalu atau 300 tahun lagi orang pernah ngobrol. Suatu hari nanti akan ada masanya di mana orang ke Saudi hanya menempuh jalan 10 jam. Menempuh jarak waktu 10 jam. Teman-teman ngomong, mustahil, itu mukjizat. Mungkin gitu kan.
Itu hanya mukjizat yang akan terjadi demikian. Ternyata kenyataannya terjadi nggak ini? Terjadi. Mungkin kita akan berbicara sekarang. Suatu hari nanti orang akan sampai ke Saudi cukup 1 jam. Mungkin kita katakan sekarang mustahil. Ternyata 200-300 tahun yang akan datang terjadi juga. Kan kenyataan. Dulu kalau mau ngobrol dengan orang di Saudi, atau jangan di Saudi deh, orang di kampung halaman kita di Bima atau di Sumatera sana, kirim surat. Surat tuh nyampenya berapa lama tuh? Sekarang dia pencet voice. Assalamualaikum Bapak Ibu. Begitu dia buka, waalaikumsalam. Sekarang jauh di mata, dekat di sinyal. Dulu jauh di mata, dekat di hati. Sekarang udah dekat di sinyal. Ya. Udah gak berlaku tuh jauh di mata, dekat di hati itu. Sekarang jauh di mata, dekat di video call. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya. Misalnya istri lagi curiga sama suaminya, dia lagi di mana? Di video call aja. Halo istriku, aku lagi di sini. Ya di belakang selingkuhannya tuh. Nah, kelihatan. Itu menunjukkan bahwa ini tanda-tanda hari kiamat. Ada dekat waktunya. Mereka bertanya, kapan janji itu? Jika kalian orang-orang yang benar. Maksudnya ialah kapankah apa yang engkau beritahukan kepada kami itu akan terjadi? Yaitu perkumpulan serta adanya perpisahan. Perkumpulan di mahsyar dan berpisahnya keluarga dengan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kapan terjadi itu? Seorang tinggalkan saudaranya, tinggalkan ibu bapaknya, tinggalkan istri anaknya, dan dia sibuk dengan urusannya sendiri. Ini kapan? Dan ditanya oleh orang kafir. Hanya saja dia memerintahkanku untuk memberitahu kalian bahwa hal tersebut pasti ada dan pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu berhati-hatilah. Wa innama ana nadhirum mubin. Sedangkan aku sesungguhnya hanyalah seorang pemberi peringatan semata. Beri penjelasan. Maksudnya untuk menyampaikan, dan itu pun sudah aku sampaikan kepada kalian. Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Pastinya tidak tahu. Dia tidak tahu. Yang dia tahu terjadi hari Jumat. Makanya beliau mengingatkan setiap hari Jumat itu beliau selalu baca surat Al-Jumu'ah dan surat Jumat. Surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Surat Sajadah dan Insan setiap subuh hari Jumat. Di antara hikmahnya kata para fuqaha untuk mengingatkan awal kejadian alam dan akhir kejadian alam. Di awali hari Jumat, di akhiri hari Jumat. Tapi nggak tahu Jumat yang mana. Besok, lusa nggak tahu kita. Ya. Dan itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau ada ustadz yang bisa memprediksikan hari kiamat 1500 Hijriah, kira-kira dia lagi mimpi apa lagi apa? Dan itu adalah prediksi yang tentunya sangat keliru. Wong Nabi ketika ditanya kapan, dia tidak tahu. Seharusnya dia yang menerima wahyu bisa menjelaskan. Ya kan? Kapan tuh hari kiamat? Nabi tidak tahu. Seharusnya bisa dia sebutkan, mungkin 1500 tahun. Bagian keadaan Nabi hanya menjelaskan hal gaib tentang waktu itu, tidak menjelaskan secara ta'yin. Hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Berapa lama jarak antara tiupan pertama dan kedua? Nabi hanya menjawab 40. Pertanyaan 40 apa? Hari, bulan, tahun? Tidak ada yang tahu. Bila 40. Abu Hurairah ketika ditanya 40 apa? Dia juga menjawab seperti itu. Tidak tahu 40 apa. Oleh karena itu, apa yang tidak dijelaskan oleh syariat, berhenti. Jangan lanjutkan. Karena kita butuh penjelasan dari sana. Dan rahasia dari semua itu tentu ada hikmahnya. Ada hikmah. Kalau diberitahukan Jumat pekan depan kayaknya hari kiamat, antum sedih nggak sekarang? Piknik nggak jadi, mau makan nasi kebuli nggak jadi dibeli, mau masak yang enak, mikirin hari kiamat berapa? Jumat depan.
maka dirahasiakan oleh Allah. Ya. Falamma raha zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, muka orang-orang kafir itu muram. Yaitu sesudah hari kiamat tiba, serta orang-orang kafir menyaksikan lantas melihat bahwasanya hal tersebut sudah demikian dekatnya. Karena setiap yang akan datang itu pasti datang, meskipun waktunya masih cukup lama. Setelah apa yang mereka dustakan tersebut benar-benar terjadi, muka mereka pun menjadi muram. Oleh karena mereka mengetahui apa yang mereka alami di sana berupa keburukan dan penderitaan. Maksudnya semuanya itu mengelilingi mereka. Dan mereka juga didatangi sesuatu atas perintah Allah yang tidak pernah terlintas sama sekali di benak mereka. Oleh sebab itu dikatakan kepada mereka pernyataan dengan nada celaan dan cacian. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini loh yang dahulu kamu selalu meminta-mintanya. Apa mereka minta? Kapan datang hari itu? Kapan azab itu? Kan mereka minta begitu. Nih, udah datang nih. Maka muramlah wajah mereka. Melihat apa yang mereka lihat itu. Terutama setiap orang kafir mati. Dan setiap orang yang mati melihat apa yang dijanjikan Allah itu. Kan Allah katakan begini. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Dan sakratul maut itu datang bilhaq. Bilhaq ada dua tafsir. Tafsir pertama dengan sebenar-benarnya. Artinya kedatangan sakratul maut itu benar adanya. Makna kedua, sakratul maut itu datang untuk mengungkapkan kebenaran. Bisa benar. Apa kebenaran diungkap kalau sakratul maut? Bahwa kejadian gaib itu betul adanya. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, ada malaikat maut, ada azab yang mereka lihat nanti di alam kubur, ada nikmat yang mereka lihat di alam kubur. Itu maksud bil haq yang kedua. Yang pertama maknanya sebenarnya dia akan datang. Pasti terjadi. Benar sakratul maut itu ada. Dan itu seperti yang disabdakan Nabi SAW. La ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sungguh kematian itu memiliki sakral. Nah, itu maksud firman yang pertama. Apa namanya? Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sakratul maut datang untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini mereka dustakan. Mereka mengatakan, kalau sudah mati, mati aja. Tidak ada urusan lagi kehidupan setelah itu. Itu maksudnya. Ternyata ruh mereka dicabut dan masih ada kehidupan selanjutnya. Itu. yakni inilah azab yang kalian minta disegerakan itu ternyata ditunda. Ana mau nanya nih, kenapa azab itu ditunda oleh Allah? Di Hawaii dikasih gempa, di Bali dikasih habisi aja gitu kan, yang orang-orang kafir datang ke situ kan, atau di Amerika, atau di Cina, atau di Korea Utara, Korea Selatan. Kok di Cianjur dikasih gitu loh. Kenapa? Oke, mereka bertaubat. Karena kasih sayang, bukan kasih sayang, pemberian, rahmat yang berupa pemberian. Bahwa Allah itu memberi kesenangan kepada makhluk, semuanya dikasih kesenangan. Karena orang kafir tidak punya tempat kesenangan di akhirat, di dunia dikasih. Kalau beriman ada tempat kesenangan di sana ketika mereka terlanjur berbuat dosa, dikasih ujian supaya masuk surga. Paham kan? Supaya masuk surga, ada tempat mereka di sana. Sedang orang kafir ada tempat nggak di dunia? Nggak ada tempat. Nggak ada tempat nggak di surga? Nggak ada tempat orang kafir di surga. Maka dikasih dulu di dunia. Gitu, ini dikasih. Begitu lihat akhirat, nggak punya tempat.
Jangan kata tempat yang mereka dapat di akhirat. Seteguk air minum dari surga tidak dikasih. Sesuap makanan dari surga tidak dikasih. Kenapa? Karena semua isi surga diharamkan buat orang kafir. Makanya dikasih. Allah ingin menunjukkan satu nama dalam Al-Quran, nama Ar-Rahman. Ini menunjukkan kepada semua makhluk. Allah itu apa? Ar-Rahman. Pemilik rahmat yang luas. Itu. Semua dikasih. Seandainya kaum muslimin ini tidak murtad, gara-gara lihat kekayaan orang kafir, Allah akan buat atap orang kafir itu terbuat dari perak semuanya. Cuman kita kan begitu, tertipu dengan apa yang kita pandang. Oh, kenapa sih orang Yahudi lebih kaya dari kita? Memang mereka lebih kaya. Ayo kita saingan sama orang kafir tentang ekonomi. Tidak akan bisa. Antum hanya bisa saingan dengan orang kafir untuk mengejar akhirat. Kalau antum dikasih kekayaan misalnya setanah Bogor milik antum. Orang Amerika sudah ada yang memiliki hampir seberapa tanah dia miliki. Orang kafir apa Islam tuh? Kafir. Iya, orang kafir. Nggak ada. Orang kaya tuh, orang beriman itu dikasih ujian di dunia. Kalaupun dikasih kekayaan nih, sekaya-kaya orang beriman, bisa ngapain dengan uangnya? Berzina nggak bisa, minum khamar nggak bisa, main judi nggak bisa, tetap dalam penjara. Bahkan orang kaya, orang beriman yang kaya lebih besar ujian daripada orang beriman yang miskin. Orang beriman yang miskin mau ke tempat pelacuran, tidak ada fulus. Mikir makan besok apa? Apalagi mikirin apa? PSK. Ya. Orang kaya tampan ada, mobil Lamborghini, punya pesawat pribadi. Kemudian apalah dia miliki? Dia bisa ngapain? Dia beriman loh. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kecuali dia mengikuti apa yang menjadi aturan Allah Azza wa Jalla. Maka dunia tetap penjara bagi kita. Ini surga buat mereka orang kafir. Kemudian katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyekutukan Allah dan mengingkari nikmat ilahi tersebut. Kepadaku jika Allah mematikanku dan orang-orang yang bersama denganku atau memberi rahmat kepada kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksaan yang pedih? Maksudnya selamatkan kalian karena hanya taubat dan inabah sebagai penyelamat dari azab Allah. Taubat inabah itu arti kembali kepada Allah. Taubat itu lebih khusus kembalinya daripada inabah. Inabah juga kembali. Taubat itu lebih khusus, yaitu kembali dari dosa kepada Allah. Berbuat taat, bertaubat kembali kepada Allah. Tinggalkan maksiat, sesali dia, niat untuk tidak kembali lagi. Kemudian dengan penuh keikhlasan taubat sebelum waktunya ditutup itu taubat. Ini namanya taubat. Inabah lebih umum. Apa aja sedikit-sedikit Allah, itu namanya inabah. Lagi ada masalah dengan teman, Allah lah tempat kembali. Itu inabah. Lagi ada masalah dengan istri, Allah lah tempat kembali. Atau istri punya masalah dengan suami, Allah lah tempat kembali. Ya. Hatta masalah garam, dulu para ulama kembali kepada siapa? Kepada Allah. Padahal garam gampang cari tetangga, minta garam dong. Nggak mungkin tetangga nggak kasih garam. Apalagi di komplek kayak gini. Jangan kata garam, makanan pun dikasih. Tapi orang yang beriman itu selalu kembali dulu kepada Allah. Itu namanya inabah. Maka itu yang menyelamatkan seorang dari azab Allah. Sungguh ditimpakannya azab dan siksa kepada kami seperti yang kalian harapkan, sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian. Artinya mereka berharap azab itu ditimpakan kepada kaum muslimin.
Sama saja baik Allah mengadab kami atau mengasihi kami. Maka sungguhnya tidak ada tempat berlindung bagi kalian dari siksaan adab Allah yang pedih yang pasti akan menimpa kalian. Artinya begini. Seandainya kami diadab oleh Allah atau dirahmati, kalian itu tetap tidak tertolong atas kekafiran kalian. Atau begini, makna yang lain, maknanya. Kalau di dunia ini kami diberikan siksa, dikasih gempa, dikasih apa, siapa yang akan menolong kalian di akhirat nanti gara-gara apa yang terjadi pada diri kami? Apalagi Allah merahmati kami. Tentu kalian tidak dapat ditolong dari azab yang pedih. Lalu Allah berfirman, katakanlah dialah yang maha pemurah, Ar-Rahman. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Maksudnya kami beriman kepada Rabb seluruh sekalian alam atau Rabb semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan kepadanya semata kami bertawakal dalam segala urusan kami. Nah, ini sifat orang beriman. Kadang kita itu tawakal dalam urusan dunia. Ketat sekali hati kita. Dekat dengan Allah. Tapi urusan hidayah, kita tidak bertawakal kepada Allah. Hati-hati itu. Banyak orang sesat karena dia tidak bersandar kepada Allah dalam urusan hidayah. Ingat ya. Urusan hidayah, urusan dunia, semuanya kita tawakal kepada Allah. Jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan kuatnya hafalan. Tidak sanggup kita untuk berada di atas hidayah itu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Oleh karena itu Allah katakan, kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya antara kami dan kalian. Lalu bagi siapakah kemenangan akan diberikan di dunia dan di akhirat? Nah, tentu bagi orang yang beriman. Selanjutnya Allah berfirman, untuk memperlihatkan kasih sayangnya kepada para makhluk. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber airmu menjadi kering, air jernih. Yakni mengalir ke dalam lapisan bumi yang lebih rendah sehingga tidak bisa diperoleh dengan menggunakan kapak-kapak yang tajam serta tidak juga dengan pembantu-pembantu yang tangguh. Antum tahu waktu gempa di Cianjur itu, kata mereka, waktu gempa itu tidak ada air sama sekali. Karena air turun ke bawah semua. Maka 8 orang yang meninggal di pondok An-Nahal itu, orang tua dan keluarga ikhwan kita, ustadz kita di sana, itu dimandikan dengan air yang diambil dari kampung lain. Dibawa pakai motor, pakai galon aqua. 8 orang itu. Dan di situ tidak ada air. Karena pada saat gempa itu diturunkan ke bawah semuanya air. Baru datang air itu setelah itu. Allah datangkan lagi. Itu satu contoh. Allah ambil air itu dibawa ke bumi lapisan dalam. Apa yang bisa kita lakukan kalau begitu? Tidak bisa. Tidak bisa ngapa-ngapa. Ya, minimal seminggu kita nak mandi bau ketek. Ya, luar biasa itu susahnya. Apalagi untuk kebutuhan makan dan minum. Kemudian kata al-ghair, yaitu ghaura, kering itu, kebalikan dari kata an-nabi', sumber air. Karena itulah dia berfirman, فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maksudnya di sini yang memancar, lagi mengalir di permukaan bumi. Dengan kata lain, tidak ada yang harus sanggup melakukan hal tersebut kecuali Allah. Tidak ada. Siapa bisa mengalirkan air? Demikian, dengan demikian, di antara karunia dan kemurahannya ialah dia memancarkan dan mengalirkan air bagi kalian di seluruh pelosok bumi sesuai kebutuhan makhluk.
sedikit maupun banyak, maka segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Logikanya, kalau orang berada di atas gunung, ada air nggak? Nggak ada gunung, tapi kenyataan banyak orang tinggal di puncak. Puncak gunung apa tidak? Gunung. Bandung itu gini kan begitu kan? Maka mana waktu keliling gini, begini Bandung itu ya, saya kira begini. Seperti ratanya kota lainnya. Dia begini. Tapi sumber airnya banyak. Di mana ada sumber air pasti ada manusia itu. Daerah saya itu ada namanya Sembori. Jadi kalau kita naik gunung ini gunung, nanti ada gunung lagi nih. Sini penduduk nih, pasti ada 1-2 rumah gitu kan. Gasnya penuh dengan penduduk. Karena di atasnya itulah sumber air yang mengalir. Dan mereka tidak perlu pakai PDAM bayar air. Tinggal beli pipa disambungin ke rumah-rumah mereka. Mereka buat kolam besar di mata air di atas gunung itu. Bahkan dulu ya, sebelum ditebang hutan itu, ada satu bak air yang mereka tampung. Selama 2 tahun air di bak itu tidak berlumut. Saking bersihnya air itu. Tapi karena mereka punya keyakinan syirik, kemudian terbuai dengan dunia, nanam jagung, ditebang semua tuh hutan. Ya, dan belum pernah di situ itu ada kehangatan matahari dulu. Mau siang, mau malam, musim panas, musim dingin, air tetap mengalir dan keadaan tetap dingin. Karena saya pergi ke sana dulu waktu sebelum ditebang tahun 2012 itu, betul-betul sejuk tuh tempat. Sejuk. Sekarang panas, habis. Bahkan pernah terjadi kekeringan di situ gara-gara ulah tangan mereka. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan pohon dan akar-akarnya untuk menyimpan apa? Air. Gitu. Tapi namanya bodoh ya bodoh. Kita bodoh begitu. Akhirnya mereka pun musim panas kadang kering. Sekarang siapa yang bisa menumbuhkan lagi air itu? Selain Allah. Air mereka sekarang, tapi mereka harus kadang menunggu beberapa lama baru dapat air. Nah, ini menunjukkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan dan kebutuhan kedua setelah apa? Oksigen. Yang pertama apa? Oksigen. Yang kedua air. Ya. Oksigen itu kebutuhan manusia yang paling mendesak. Lalu air. Makanan ketiga. Orang bisa hidup nggak tanpa makanan? Air saja? Bisa. Bisa hidup. Maksudnya dalam beberapa waktu lah gitu. Dengan air bisa hidup. Coba orang dikasih makan banyak, 1 nampan besar. Nggak dikasih air. Begitu dia kesel. Kira-kira dia butuh apa tuh? Dikasih ayam pun jadi mati dia. Makin menumpuk. Tapi ada pertanyaan silakan. Insya Allah nanti kita bahas surat Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyinggung masalah ucapan Natal dan Tahun Baru. Iya. Bagaimana kalau dia sebagai pejabat untuk mengucapkan itu apakah termasuk dilarang? Terima kasih. Tetap dilarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dilarang. Hanya saja kita tidak bisa katakan dia kafir keluar dari Islam. Tetap dilarang. Iya. Mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, tetap dilarang. Alhamdulillah tahun ini berkurang polemik tentang itu. Karena para ustadznya cerewet. Bahas itu terus. Biar orang kata, itu lagi yang dibahas. Tapi hasilnya tidak terlalu seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Biasanya begitu mau masuk Desember udah ribut tuh. Intoleran lah, calon teroris lah, gara-gara ini. Sekarang alhamdulillah. Bahkan kemarin anak waktu di Bandung tidak tahu di daerah ini, di tempat anak nginap tidak seramai dulu kata orang-orang sana. Tidurnya tanpa mendengar kembang api yang meledak. Walaupun ada kata teman yang bangun, tapi tidak sehebat dulu yang meledak kayak bom-bom itu. Alhamdulillah. Dan daerah kami saat ini di daerah Bima, Kapolresnya di tahun baru ini melarang keras adanya pesta-pesta malam hari itu.
Dilarang keras, alhamdulillah. Berarti insya Allah Kapolresnya sedikit tidak paham lah. Iya, karena itu kan bukan ajaran Islam. Itu ajaran Romawi yang dibawa oleh orang Kristen ke dalam agama mereka. Kan orang Kristen banyak dari mana dulu? Romawi kan? Iya, banyak Romawi masuk Kristen. Budaya-budaya Romawi itu masuk, termasuk tanggal 25 Desember itu adalah tanggal penyembahan setan untuk orang-orang Romawi kuno. Karena mereka Romawi banyak masuk Kristen, budaya tanggal 25 itu dijadikan hari kelahiran Yesus. Iya. Kemudian orang Islam sampai keluar urat lehernya dia membela-bela toleransi. Gimana sih orang Kristen aja berdebat di antara mereka itu? Itu orang Kristen itu berdebat. Ada yang mengatakan tanggal 25 lahirnya Yesus, ada yang mengatakan tanggal 6 Januari, ada yang mengatakan bulan Maret. Terus antum yang Islam ngapain? Debat tentang maulid Nabi aja belum selesai-selesai. Debatin maulid anak Tuhan. Itu menunjukkan bahwa dilarang. Maulid Nabi Muhammad jelas nggak lahirnya kapan? Nggak jelas. Tanggal 12 Februari awal, tanggal 9, tanggal 8, nggak jelas. Yang itu aja yang belum jelas, belum kelar-kelar, antum udah mulai debatin tentang selamat Natal. Kemudian yang tidak mengucapkan dikatakan apa? Intoleran. Tanya orang kafir sendiri, ada nggak dalam kitab Bible-nya dia lahir tanggal 25? Nggak ada. Kita capek-capek ngomongin itu. Selamat Natal, menghargai keyakinan orang, kemudian keyakinan kita tidak dihargai juga. Kenapa tidak dikatakan Ustadz selamat atas keyakinannya yang mengharamkan Natalan? Seharusnya begitu juga kan? Baru toleransi. Ini kita dicela, mereka dibela. Oke, tetap diharamkan. Tapi kita tidak serta-merta mengatakan murtad, enggak. Karena orang Islam itu mendefinisikan Natal dengan definisi orang Islam. Hari kelahiran Isa. Itu kan subhatnya. Kita tidak. Kita mendefinisikan Natal itu sesuai dengan definisi orang Kristen. Yaitu menyambut atas kelahiran Yesus Kristus. Berarti apa tuh? Menyambut kelahiran anak Tuhan. Sedangkan Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit itu pecah, bumi ini hancur, gunung runtuh. Gara-gara apa? Mereka katakan Allah punya anak. Kita mau katakan juga. Ya. Nah, enak Pak Ustaz. Terus kepada Allah yang berfirman barusan antum tidak enak. Itu kan Allah yang mengatakan kepada orang antum tidak enak, kepada Allah tidak antum katakan demikian. Gitu. Nanti dicela orang. Sifat wali Allah itu la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Antum mau alasan apa lagi? Biar saya kasih tahu jawabannya. Nggak bisa beralasan kita. Tahun baru lebih parah. Tahun baru itu lebih parah karena orang-orang yang mengadakan Natalan agamanya masih agama samawi, agama dari langit. Tahun baru agama paganisme, animisme, penyembahan terhadap berhala Janus. Kapan disembah? 1 Januari. Januari itu angka berapa? Kalau bahasa mereka. Tidak ada nama angka. Yang ada nama angkanya Maret. Maret itu angka 1. Seharusnya bulan 1 bulan apa? Maret. Mungkin kita tertipu selama ini. Bahasa, coba antum cek kembali bahasa mereka. Kalau salah itu bahasa Yunani itu. Maret itu angka 1. Kalau kita orang Islam Ahad angka 1. Makanya hari pertama kita hari Senin apa Ahad? Ahad. Senin itu Isnain 2. Gitu. Karena gara-gara Ahadnya orang-orang itu menggantinya dengan Semingos, hari Minggu. Maka kalau antum sebut berapa lama lagi? 1 pekan. Jangan 1 minggu. 1 pekan lagi. Supaya menghindari kata si Mingos tadi. Ya, orang itu yang membuat ini. Budaya-budaya kafir. Sebenarnya dalam agama Kristen pun tidak diterima. Agama Kristen pun tidak diterima budaya ini. Tahun baru itu. Itu. Tapi mereka sendiri yang mengembangkan.
Kalau dikaitkan dengan kitab, ya tidak terimalah mereka. Maka alhamdulillah tahun ini berkurang. Belum lagi malam tuh hujan. Alhamdulillah. Antum bisa tidur nyenyak, pagi-pagi bisa beraktivitas. Kalau enggak, jam 12 masih belum tidur, pagi ngantuk. Pagi ngantuk. Iya, subuh pagi. Ya, di tahun baru itu ada berapa agama yang untuk dilestarikan? Tiup trompet Yahudi, lonceng Nasrani, api Majusi, untuk menyambut Janus tanggal 1 di jam 12 itu. Janus itu siapa? Dewa. Dua muka. Masa depan dan masa lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah bekerja di perusahaan penyewaan gudang yang juga penyewaan untuk menyimpan barang haram? Bagaimana kalau rupa salah? Bagaimana kalau lupa salah satu sujud dalam sholat apa yang dilakukan? Taib. Yang pertama dulu, kalau di situ penyimpan barang haram, berarti ta'awun terhadap perbuatan keji dan munkar. Berusaha cari pekerjaan lain. Tapi sulit cari pekerjaan yang haram aja susah Ustaz. Jangan dikatakan demikian, karena yang haram lebih sedikit daripada yang halal. Lebih banyak yang halal. Banyak orang resign daripada pekerjaan yang haram, dia dapat apa? Pekerjaan yang lebih baik. Dan bahkan lebih banyak hasilnya. Lebih banyak apa? Hasilnya. Ingat, kalau antum mau berhenti dari pekerjaan yang haram, ingat hadis ini. Saya semputkan. Dari Nabi SAW. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Ingat pesan ini. Supaya Allah segera mengganti dengan yang lebih baik. Jangan ingat siapa tempat meminta bantuan setelah itu. Jangan. Ingat pesan ini. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Ini yang diingat. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan apa? Yang lebih baik. Semoga ana cerita ke antum ini tidak sebagai riya. Tapi seperti yang Allah firmankan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu sampaikan. Saya sampaikan kepada antum. Dulu sebelum anak menikah, saya punya uang 3 juta. 3 juta. 3 juta ini, saya mau pakai beli motor tapi kredit. Kredit riba dong. Kalau saya pergi beli motor, saya dapat motor, tidak dapat nikah. Dan saya berpikir, daripada saya harus beli motornya, saya nikah aja nih. Tinggalkan riba, saya nikah. Udah, kapan Allah kasih motor tidak tahu saya. Betul, singkat cerita saya nikah. Setelah nikah, baru seminggu kita menikah kalau salah itu. Datang teman, ini BPKB motor sama STNK-nya, motor datang belakangan. Ada orang baru sekali ketemu anak ngaji, dia lihat anak pergi isi kajian pakai ojek. Dia lihat gitu. Dan dia baru sekali, orang Jawa yang tinggal di Bima. Waktu itu baru sekali ketemu. Dikirim motor sama BPKB STNK-nya. Kan saya sudah bilang, uang tadi yang seharusnya saya pakai kredit motor, istri dapat, motor dapat. Ah, gitu kan. Kenapa tidak berpikir hadis tadi? Saya ingat hadis itu waktu itu. Ya, saya yakin Nabi itu tidak pernah dusta. Tidak apa? Dusta. Kalau kita memikirkan seperti insya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ya. Dan sekali lagi ingat, Nabi tidak pernah dusta. Dan itu janjinya tadi. Dan hadis itu sahih. Waktu itu saya kredit motor. Motornya dapat memusingkan setiap bulan. Istri tidak dapat. Gitu. Yang kedua, bagaimana kalau lupa salah satu sujud dalam sholat? Kalau Anda lupanya itu di rakaat terakhir, maka ulangi sujud itu. Tapi lupanya itu di rakaat pertama, ulangi dari awal sholatnya. Kalau ingat sudah selesai sholat. Dan itu pendapat yang benar. Ana sholat nih rakaat pertama. Ana contohkan aja ya. Sujud nih, Allahu Akbar. Saya tidak ingat apakah ini sujud pertama, apa kedua di rakaat pertama. Lalu saya berdiri, Allahu Akbar. Berarti saya tidak sujud toh. Selesai sholat nanti, iya ya tadi ya rakaat pertama Anda tidak sujud. Maka kejadian ini ulangi sholat dari awal lagi. Karena sujud rukun sholat, bukan wajib sholat. Kalau wajib sholat,
dia cukup ganti dengan sujud sahwi. Paham kan? Tapi beda kalau saya lupa sujud di tahiyat terakhir. Ini rakaat terakhir nih. Allahu Akbar. Langsung saya tahiyat. Allahu Akbar. Berarti satu sujud saya tidak lakukan. Saya ingat. Udah ulangi sujud. Allahu Akbar. Sebelum salam. Atau setelah salam. Kalau setelah salam berarti nambah satu rakaat. Nambah satu rakaat. Karena yang tersisa ini masih bisa dikejar. Belum lalu begitu maksudnya. Nambah satu rakaat. Apalagi ingatnya sebelum salam. Maka sujud. Setelah sujud tahiyat lagi. Setelah tahiyat sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Jelas? Kalau dia makmum, ikut juga. Kalau tadi imam yang salah, tadi lupa di rakaat pertama sujud, maka semua di belakangnya sholat ulang lagi. Bukan hanya imam saja yang sholat. Dan itu terjadi dan pernah terjadi di pondok pesantren. Dan kejadian seperti itu memberi ilmu kepada kita. Karena nanti akan ada penjelasan dari orang yang tahu. Jadi pertanyaan ini sudah terjadi, bukan sesuatu yang tidak terjadi. Iya, terjadi. Maka oleh karena itu seorang da'i, seorang imam, dia harus tahu mana rukun sholat, mana syarat sholat, mana wajib sholat. Sehingga ketika dia terjadi kesalahan, kapan dia sujud sahwi saja, kapan dia menambah, dan kapan dia sholat ulang. Kalau yang dia tinggalkan rukun, maka ini yang dirinci tadi. Kalau yang dia tinggalkan wajib, tidak perlu dia ulangi. Dia cukup ganti dengan sujud sahwi. Mana contoh? Tahiyat pertama itu wajib tuh, bukan rukun. Bedakan ya, wajib. Kalau lupa tahiyat pertama misalnya gini, saya mau tahiyat pertama, udah ini sujud kedua nih, Allahu Akbar. Kemudian saya tidak ingat tahiyat pertama, langsung berdiri, Allahu Akbar. Begitu berdiri saya ingat, oh seharusnya tadi tahiyat, nggak perlu turun. Kenapa? Karena kita sudah berdiri itu rukun. Sedangkan tahiyat pertama wajib. Ketika rukun dan kewajiban bertemu, maka diutamakan rukun. Terus kewajiban tadi gimana? Nanti diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Paham kan? Oke. 2 kali sujud sahwinya. Sujud 2 kali. Lamanya sujud itu seukuran membaca doa sujud. Demikian juga duduknya. Tapi imam terus maka semua ulangi 1 rakaat. 1 rakaat aja. Iya. 1 rakaat saja. Karena kan belum terjadi kan rakaat itu. Belum terjadi. Udah? Ada lagi? Fadhal. Apa yang harus dilakukan imam? Imam ketika makmum tahiyat pertama kah? Oke, dia sudah berdiri dan makmum masih duduk, masih sebut subhanallah kan? Begini disuruh. Iya, dikasih kode. Dikasih kode untuk berdiri. Kasih kode untuk berdiri. Kan? Iya, sujud sahwi juga. Sujud sahwi juga. Sholat tahajud, sholat sujud sahwi juga. Ingat ya, status sholat sunnahnya itu yang hukum sunnah. Adapun gerakan-gerakan sholat tetap ada yang wajib di dalamnya, tetap ada yang rukun. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Taib.
Jangan ikuti yang pro dan kontra itu, ikuti Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam menyikapi musik. Waktu pertama kali saya dengar musik itu haram, sok saya. Waduh, musik haram. Kan paling nikmat didengar oleh kita apa? Wah, musik itu nikmat didengar. Ya, enak kali didengar itu musik itu. Makanya dia memabokkan. Nah, bagaimana menurut agama? Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada yang menjadikan lahwal hadis. Untuk apa? Liyudilla an sabilillah. Untuk bighairi ilmin, liyudilla an sabilillah. Tanpa ilmu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sebab turunnya ayat ini, dulu orang-orang kafir karena tidak bisa menghalangi manusia masuk Islam dengan menyebarkan fitnah, mereka katakan Nabi itu gila, tukang sihir, penyair, tukang ini dan seterusnya. Mereka tidak bisa. Antara lain, sewalah tukang ramal yang bisa menceritakan apa namanya, tentara-tentara Romawi dan Persia, cerita. Tukang ramal, tukang dongeng. Tukang dongeng, gini pahlawan Persia dulu, gini gagahnya Romawi. Untuk menyaingi Rasulullah sedang membacakan ayat-ayat Allah dan wahyu Allah di hadapan manusia waktu musim haji itu. Tidak sanggup juga. Apa mereka lakukan? Sewa biduan wanita. Untuk apa? Untuk bernyanyi. Ingat ya, musik itu sejak dulu sudah ada. Ada. Mereka sewa biduan wanita agar orang-orang berhenti mendengarkan bacaan Quran. Maka turunlah ayat tadi, liyudilla an sabilillah, agar mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, sekarang anehnya adalah cara musyrik bernyanyi dan bermusik ketika berdakwah digabung dengan cara Nabi berdakwah. Akhirnya mereka jadikan nada dalam dakwah. Ya kan? Itu syubhatnya. Kita katakan tidak bisa. Ini air ini suci nih. Bersih kan? Ini anggap perbuatan Nabi SAW berdakwah mengajak kepada kemurnian agama. Ini gaya orang musyrik tadi yang menyewa biduan wanita. Biduan wanita, gaya orang musyrik itu bersih apa najis? Najis. Ketika digabungkan antara suci dengan najis, nih ditaruh kencing anak kecil di sini. Pak, mau minum nggak? Kok kata dia, najis gitu kan? Demikian juga agama, tidak bisa dicampur-campur. Maka disebutkan oleh Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Lalu kalian sembunyikan kebenaran dan kalian tahu tentang itu. Sama seperti tadi. Dakwah digabungkan dengan musik, dengan nyanyian. Sekarang menggabungkan amalan siapa tadi? Cerita saya tadi. Biduan wanita yang disewa oleh orang-orang musyrik untuk menyaingi dakwah suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Digabung nada dalam dakwah. Kita katakan tidak ada nada dalam dakwah. Yang ada yang akan terjadi noda dalam dakwah. Itu yang terjadi. Orang pasti, misalnya saya ini berdakwah pakai musik. Yang saya pikirkan setiap hari bukan baca kitab gundul. Bagaimana cara saya baca kunci-kunci gitar itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ting ding 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 gitu kan. Tidak bisa. Belajar dengan normal tidak bisa. Maka oleh karena itu musik menurut kesepakatan semua ulama yang dari generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in haram. Yang membolehkannya adalah Ibnu Hazm al-Zahiri di Andalus yang lahir pada tahun 396 Hijriah. Jauh nggak zamannya itu? Jauh. Imam Syafi'i lahir tahun 1150 Hijriah. 150 Hijriah. Ibnu Hazm lahir 396 Hijriah. Itu baru lahir tuh. Berarti dia jadi ulama tahun 400-an. Nah, dia yang bolehkan musik. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan tentang hadis haramnya musik. Demikian juga Ibnu Abi Dunya yang disahihkan oleh para ulama dari jalan Aisyah radhiyallahu anha dari pertanyaan Anas bin Malik tentang musik juga. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah mengatakan,
sayati min ummati aqwamun yastahilluna al-harir wal-hira wal ma'azif yastahiruna al-harir wal-hira wal ma'azif wal khamr. Nanti akan datang pada umatku kelompok-kelompok manusia yang menghalalkan kain sutra bagi laki-laki dan zina. Zina kan dihalalkan sekarang dengan cara selingkuh, suka sama suka. Makanya seorang perwira tentara yang melihat istrinya selingkuh tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, misalnya cuma syuting diviralkan, saling permalukan. Karena mau dipidana hukumnya apa di Indonesia? Bisa. Kemudian menghalalkan khamar dan alat musik. Kalau kita datang menghalalkan, hukumnya apa? Hukum asalnya apa? Haram. Akan datang yang menghalalkan. Makanya menghalalkan kalau orang pemusik, ya mungkin wajar. Ini ulama, ustadz yang menghalalkan. Terus yang menghalalkan siapa? Akan datang. Demikian juga hadis Aisyah, pertanyaan Anas bin Malik. Ya Aisyah, kenapa terjadi banyak gempa? Apa sebabnya? Kemudian Aisyah menjawab dengan hadis Nabi SAW. Wa syaribul khumur wa darabu bil ma'azif qala Allah lil ardi tazalzali. Kata Rasulullah SAW, jika mereka membolehkan zina, betapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu membiarkan anaknya pacaran, itu membolehkan zina namanya. Ya. Kemudian mereka meminum khamar dan memukul alat musik, memainkan alat musik. Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, goncanglah engkau. Maka terjadilah gempa. Belum lagi sambil bermain musik zina, sambil bermain musik LGBT, maka terjadilah BAB. Apa BAB? Bencana alam besar. Itu namanya BAB. Terjadi kan? Terjadi. Maka musik hukumnya haram. Tapi kan ada musik religi, cari hadisnya biar saya main musik. Cari hadis musik religi itu biar saya main musik setiap kajian. Saya setuju dengan itu kalau ada yang menghalalkannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang disukai. Disukai enggak dia itu? Disukai. Musik termasuk disukai oleh orang, oleh manusia. Iya. Tetapi kita diuji dengan hukumnya haram. Adapun perkataan Ibnu Hazm, kalau musik itu dipakai kepada yang baik, ya baik. Masalahnya zaman ini semakin dipakai alasannya untuk pakai yang baik, sekarang musik sudah diarahkan kepada yang buruk walaupun nyanyinya religi. Itu yang joget-joget kan kali nyanyian selawat dan la ilaha illallah kan. Berawal dari membuat-buat, berakhir dengan kefasikan. Selalu begitu. Ingat ya, berawal dari dibuat-buat, berakhir dengan apa? Kefasikan. Dan selalu begitu. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan itu. Nyanyi, kalau nyanyi tanpa musik, selama tidak ada yang membangkitkan syahwat di dalamnya dan tidak ada kedustaan, maka dia disamakan dengan syair. Syair. Menurut sebagian, ya dibolehkan hukum asalnya. Seperti orang mentidurkan anaknya. Nina bobo, Nina bobo. Kalau tak bobo, dipukul bapak. Nah, itu kan. Itu sambil nyanyi kan? Atau ngajarin anak abata. Alif bata sajim ha kha. Jangan pakai musik. Itu boleh-boleh aja. Atau membaca syair. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi wa sallaman ala, dan seterusnya itu. Atau bersyair kepada istri tentang apalah cinta itu. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam min manzilin ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Maknanya tidak ada yang teringkar di dalamnya. Pindahkan hatimu kemana kamu pindahkan wahai suamiku. Tidaklah cinta melalikan pada cinta pertama, itu aku, kata istrinya.
silakan engkau mencari rumah dimanapun engkau mau mencari, tapi rindumu pasti ke rumah pertama, gitu. Maka ibu-ibu tenang aja ya. Nah itu bersyair boleh, tapi jangan ada yang berbau syirik. Contoh berbau syirik, ya Thayyibah misalnya. Kalaupun tidak pakai musik, tetap terlarang. Ya Thayyibah, kan begitu kan nyanyian. Kenapa terlarang? Ada kesyirikan di dalamnya. Ya Ali wa bin Abi Thalib, kan begitu. Wahai Ali bin Abi Thalib, indakum masdarul mawahib. Di sisi engkau ada sumber karunia. Berarti siapa yang beri rezeki? Ali dong. Syirik enggak? Syirik. Atau anta nurun fauqa nuri. Itu nyanyi juga tuh. Jangan adakan musiknya. Tetap haram. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan Nabi. Allah mengatakan tentang dirinya, nurun ala nur, kata Allah. Ada orang bernyanyi, Nabi itu nurun fauqa nurin. Berarti sama dong Allah dengan Nabi. Terlarang juga. Tapi bahasa Arab Ustadz, iya bahasa Arab tapi punya makna kan? Ya, mana? Maka oleh karena itu da'inya juga disuruh belajar bahasa Arab dan akidah yang benar. Kalaupun dia membolehkan nyanyi saja tanpa musik. Dulu waktu kita belajar, kalau hafal mutun yang ada syairnya, kita kadang menggunakan nada. Iya, menggunakan nada. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Itu kelihatannya syair kayaknya cinta. Enggak, ini masalah fikih. Masalah apa? Fikih, membahas masalah halal, haram. Ini syairnya. Ini kita hafal. Demikian juga akidah. Abda'u bismillahi musta'inan radim bihi mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ini juga syair berkaitan dengan akidah, pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid yang ini syair menjelaskan tentang innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, disyairkan. Gitu. Disyairkan dalam syair. Dan itu waktu kita hafal ya, kita menadakan selama tidak seperti nada nyanyi pop. Ya misalnya nadanya judi bisa begitu. Ini kan berlebihan namanya. Jangan. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.